Saya disebut sebagai aktor oleh pembawa acara dua sisi, salah satu media, karena saya mengakui sayalah yang menginisiasi dan menjadi aktor pertemuan antara kader-kader Partai Demokrat dengan Pak Muldoko di satu tempat, di satu hotel di Jakarta Selatan. Tujuannya sangat mulia, yaitu bantuan, harapan pemberian bantuan bencana di salah satu atau beberapa provinsi di Kalimantan yang terkena banjir. Dalam pertemuan itu ya ada dagelan-dagelan, diskusi-diskusi, tapi kemudian berkembang sehingga memanas dan menghangat, atau menghangat dan memanas, sehingga saya diberi gelar aktor pertemuan. Nah, saya siap memang untuk menjadi aktor dalam rangka kebaikan, sebagaimana saya juga menjadi aktor kebaikan menurut saya dan orang-orang waktu itu, beberapa saja orangnya, yang menghantarkan akhirnya SBY menjadi ketua umum Partai Demokrat periode keduanya, setelah periode pertama menghantarkan kepemimpinan atau melanjutkan kepemimpinan Anas dari 2013 ke 2015. Kenapa harus saya turun gunung diminta oleh SBY? Harapan tertinggi waktu itu adalah pada saat SBY mengambil partai hasil dari KLB sebagai ketua umum menggantikan Anas, posisi Partai Demokrat adalah 21% di parlemen. Kemudian saat SBY memimpin, pada pemilu berikutnya Partai Demokrat hanya tersisa 11% di tahun 2014. Pikiran saya waktu itu adalah harus ada yang diperbaiki dan perlu dilanjutkan, yaitu Partai Demokrat harus kembali rebound. Dan karena SBY sudah mengakhiri masa tugasnya sebagai presiden untuk 2 periode, saya berpikiran SBY akan lebih fokus untuk bekerja keras bersama pimpinan pusat Partai Demokrat, pimpinan daerah Partai Demokrat, dan pimpinan cabang Partai Demokrat untuk membuat kembali Partai Demokrat menjadi berjaya sebagaimana tahun 2009 saat itu Pak Hadi Utomo yang menjadi ketua umum Partai Demokrat dari 7, sekian persen menjadi 20, sekian persen. Itu yang melatar belakangi kenapa saya berjibaku. Belum sampai di rumah mandi terbang lagi ke provinsi lain. Belum sampai di rumah mandi terbang lagi ke provinsi lain. Gunanya apa? Agar SBY menang pada pemilihan Kongres Partai Demokrat 2015 di Surabaya. Hari ini saya ternyata salah. Saya salah besar dan saya malu. Kesalahan itu harus ditebus. Ternyata partai ini tidak boleh hanya menjadi milik satu kelompok kecil orang saja, atau tidak boleh menjadi partai dinasti. Harus menjadi partai terbuka, harus menjadi partai milik kader, menjalankan konsep kepemimpinan. Tidak boleh yang di atas menyedot yang di bawah, tapi yang di atas harus berkontribusi ke bawah supaya partai ini menjadi partai yang besar.
Pertemuan setelah diskusi dengan Pak Muldoko dan setelah konferensi pers dagelan kudeta partai, semakin banyak kawan-kawan yang berdatangan bahwa ternyata doa mereka dikabulkan Tuhan melalui ungkapan kudeta partai, bahwa memang partai tidak perlu dikudeta karena tidak ada landasannya, harus dilakukan KLB, Kongres Luar Biasa. Itu ada landasannya, itu ada di ADART, pasti berjalan dan sukses. Tidak ada KLB yang tidak sukses. Kalau tidak sukses, namanya bukan KLB. KLB itu dilakukan karena hal-hal yang sangat luar biasa. Hari ini kader Partai Demokrat terzolimi, DPC terzolimi, DPD terzolimi, wewenang dan otoritas mereka diberangus, semua ditarik ke pusat. Pemilihan bupati, pemilihan wali kota, semua tidak lagi menjadi otoritas DPC untuk memilih calon-calon terbaik mereka, ditarik ke pusat. Ini tidak boleh lagi terjadi. Pusat adalah pusat kebijakan, tempat strategis membuat kajian-kajian kebijakan untuk diimplementasikan di daerah. Itulah mestinya partai. Dan saya berterima kasih diberi gelar sebagai aktor dalam pertemuan antara kader dengan Pak Muldoko, sahabat saya sejak tahun 96, sebagaimana kami dulu juga menjadi aktor bersama kawan-kawan lain menghantar SBY menjadi presiden tahun 2004 sampai 2014. Itu catatan sejarah. Biar kami menjadi lilin, yang lain dapat diterangkan. Lebih baik nyalakan lilin sebagai penerang daripada mengumpat atas kegelapan. Paham itu? KLB pasti terjadi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, bersama kita. Jangan takut, jangan gentar. Kawan-kawan adalah pemilik suara. Suara kawan-kawan adalah suara Tuhan. Vox Populi, Vox Dei. Mantap, merdeka.